Semangat pagi, semangat Saka. Hari ini kita jumpa dengan Pak AGS dalam pelajaran fisika. Materi yang kita bicarakan adalah listrik statis atau muatan listrik diam. Seperti yang sudah kita pelajari di SMP dulu, maka di SMA akan kita pelajari secara mendalam. Juga elektrostatika yang digunakan bermanfaat dalam kehidupan. Misalnya pada konsep mesin fotokopi ini menggunakan konsep elektrostatika. Pengecetan mobil ini juga menggunakan prinsip elektrostatika. Pada ruangan-ruangan besar, kebersihan ruangan dapat ditingkatkan dengan menggunakan konsep tarik-menarik yang terjadi pada elektrostatika. Inilah kita pelajari pada hari ini secara spesial mengenai gaya Coulomb. Oke, kita lanjutkan dengan materi pertama untuk elektrostatika, yaitu gaya Coulomb atau gaya elektrostatika. Tadi sudah kita lihat beberapa penerapan elektrostatika di dalam kehidupan, misalnya dalam operasi mesin fotokopi, demikian juga penggunaan cat mobil supaya lebih efektif dan tepat guna, demikian juga dalam pembersihan ruangan. Ini dalam penerapannya ya. Nah, sekarang kita pelajari ilmu murninya. Yang pertama dulu kita lihat dulu bagaimanakah muatan listrik yang berinteraksi. Nah, jika dua benda yang bermuatan didekatkan akan saling mempengaruhi. Pengaruhnya dapat berupa gaya tolakan atau gaya tarikan satu sama lainnya. Gaya tolakan jika muatannya sejenis, positif dengan positif, tolak menolak. Demikian juga negatif dengan negatif, tolak menolak. Sebaliknya, gaya tarikan kalau berlainan jenis. Ini di SMP sudah tahu ini ya. Jadi sekarang kita lihat bagaimana besarnya gaya interaksi tadi atau gaya elektrostatika. Misalkanlah ada dua benda bermuatan Q1 dan Q2 terpisah sejauh R, maka berdasarkan percobaan yang dibuat oleh Charles Augustin Coulomb, gaya elektrostatika tadi sebanding dengan besar masing-masing muatan. Semakin besar muatannya, semakin besar gayanya. Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Artinya, semakin besar R, gaya elektrostatika tadi akan semakin kecil. Dan sebaliknya, kalau semakin kecil R, maka gayanya pada masing-masing muatan akan semakin besar. Dan besarnya gaya elektrostatika juga ditentukan oleh medium di antara kedua muatan atau medium tempat muatan. Konsep ini kalau dilambangkan secara matematis seperti ini dia, dengan F adalah lambang gaya, Q lambang muatan, dan R lambang jarak. Dari konsep tadi dapat dibuat bahwa F sebanding dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Tanda sebanding akan berubah menjadi tanda sama dengan tanda sebanding akan berubah menjadi tanda sama dengan kalau dikalikan dengan konstanta. Jadi
gaya kolom sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, dengan K ini tadi disebut dengan tetapan hukum kolom. Nah, arti notasi dari persamaan tersebut adalah F sama dengan gaya, satuannya Newton, Q adalah muatan, satuannya kolom, dan R adalah jarak kedua muatan yang satuannya meter. Nah, selanjutnya kalau kita lihat untuk tetapan hukum kolom. Nah, kalau muatannya A dan B, maka dapat dibuat F sama dengan K QA kali QB per R kuadrat. Maka tetapan hukum kolom tadi K sama dengan F dikali R kuadrat per QA kali QB. Di dalam fisika dinyatakan bahwa satuan luas kiri harus sama dengan satuan luas kanan, seperti yang kita pelajari dulu di kelas 10 ya. Nah, tentu anak-anak sekalian dapat menentukan apa satuan K. Nah, coba masing-masing dulu. Apakah satuan daripada tetapan hukum kolom ini? Oke. Dari analisa dimensi tadi diperoleh satuan K adalah Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, atau Newton meter kuadrat kolom min 2. Dan kalau muatannya berada di udara, mediumnya adalah udara, nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Tadi sudah dibilang bahwa gaya elektrostatika ditentukan oleh mediumnya. Nah, ternyata yang ditentukan oleh medium adalah tetapan hukum kolomnya sendiri. Kalau muatan di udara, maka K sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0. Kalau dalam air sama dengan K dalam air sama dengan 1 per 4 pi epsilon air. Begitu dia ya. Nah, kembali kita lihat kalau benda di udara, K sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0, di mana epsilon 0 ini disebut dengan permitivitas udara atau permitivitas ruang hampa. Kalau kita lanjutkan secara matematis, bagaimanakah persamaan epsilon 0? Ya, tentu menukar tempat antara K dengan epsilon 0 menjadi K sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 diubah menjadi epsilon 0 sama dengan 1 per 4 pi K, dengan K kalau di udara tadi ini nilainya dan ini satuannya, pi 3,14. Ya, tentu epsilon 0 dapat ditentukan berapa nilainya dan apa satuannya. Ya, coba anakku sekalian tentu dapat kalian tentukan berapa nilai dan apa satuan epsilon 0 ya. Coba masing-masing dulu. Oke. Kalau kita lanjutkan persamaan tadi, maka nilai epsilon 0 adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 dengan satuan berkebalikan dengan satuan K, yaitu kolom kuadrat per Newton kali meter kuadrat, atau boleh juga dibuat seperti ini ya, Newton min 1 meter min 2 kali kolom pangkat 2. Nah, ada lagi besaran yang berikutnya yang disebut dengan permitivitas relatif. Dari fakta
permitivitas yang paling kecil adalah permitivitas udara atau ruang hampa. Epsilon 0 lah yang paling kecil. Jadi permitivitas relatif dari suatu medium adalah perbandingan permitivitas medium terhadap permitivitas ruang hampa. Dilambangkan dalam persamaan matematika epsilon R sama dengan epsilon m per epsilon 0 atau epsilon m sama dengan epsilon R dikali epsilon 0. Jadi karena epsilon m lebih besar daripada epsilon 0, semua medium permitivitas lebih besar daripada permitivitas udara, maka nilai epsilon R lebih besar dari 1. Selanjutnya, bagaimanakah perbandingan gaya kolom dua muatan yang sama pada jarak yang sama pada tempat yang berbeda? Ya, misalnya satu tempatnya di udara, satu tempatnya dalam medium. Nah, dirumuskan hukum kolom, maka diperoleh Fu per Fm sama dengan epsilon m per epsilon 0 atau sama dengan epsilon R daripada medium tersebut. Nah, jadi jika muatannya medium 1 dan medium 2, pada saat di medium 1 gayanya F1, pada saat di medium 2 gayanya F2, maka akan memenuhi persamaan berikut. Selanjutnya, gaya merupakan besaran vektor. Jadi gaya kolom juga besaran vektor yang arahnya harus diperhitungkan. Misalkanlah kita perhatikan ini dua benda A positif, benda B negatif berinteraksi saling tarik menarik. Bagaimanakah penggambaran gaya kolom? Di A ada gaya yang mengarah ke B, disebut dengan FAB, maksudnya gaya pada A akibat berinteraksi dengan B, FAB. Kalau begitu di sini apa nama gayanya di sini, nakku? Betul, FBA. Jadi secara vektor FAB sama dengan min vektor FBA. Sama besarnya, arahnya berlawanan. Nah, ini merupakan pasangan aksi reaksi ini ya. Nah, jadi besar vektor FAB yang sama tadi dengan besar vektor FBA, itulah yang disebut dengan gaya kolom atau gaya elektrostatika. Nah, itu konsep-konsep yang harus kita pahami di dalam gaya kolom. Nah, selanjutnya, jika satu muatan berinteraksi dengan lebih dari satu muatan lain, bagaimanakah langkah-langkah penyelesaiannya? Karena di sini nanti harus kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda akibat interaksi dengan dua atau lebih benda yang lain. Langkah-langkah yang harus kita ikuti supaya jangan kita terjebak ataupun salah dalam perhitungan adalah sebagai berikut. Kita gambar dulu sketch atau kedudukan benda-benda yang berinteraksi tadi, dan jangan lupa memberi jenis muatannya. Kemudian tinjau benda yang akan kita hitung gayanya dan gambarkanlah gaya pada muatan tersebut akibat interaksi dengan muatan-muatan lain. Dengan aturan vektor, tentukanlah berapa vektor resultan pada benda tersebut.
Oke, supaya lebih paham kita lihat saja dulu gambar ini. Misalkanlah benda A positif, benda B negatif, benda C positif. Bagaimanakah gaya di benda A? Ya, ini gaya di benda A, dia berinteraksi dengan B dan C. Berarti yang perlu kita gambar adalah interaksi A dengan B, namanya FAB. Positif, negatif, tarik menarik, FAB mengarah ke B karena dia berlawanan jenis. FAC ini menjauhi C. Kenapa? Karena A positif, C pun positif, tolak menolak. Demikian juga misalnya pada benda B ini, ya tentu B berinteraksi dengan A dan C. Yang kita gambarkan adalah FB dengan A, FBA, FB dengan C, FBC. Nah, jadi kalau misalnya pada benda tersebut terdapat gaya yang segaris berlawanan arah, besar gaya pada benda tersebut dikurangkan. Nah, misalnya ini kita lihat pada benda A, FAB berlawanan arah dengan FAC, maka FA sama dengan FAB kurang FAC. Nah, dengan arah nanti kalau hasilnya positif searah dengan FAB, dan kalau hasilnya negatif searah dengan FAC. Nah, coba supaya lebih paham kita lihat contoh soal berikut ini ya. Ini sudah saya buat ini soal untuk gaya kolom yang sebidang. Misalkanlah Q1 bermuatan 40 mikrokolom, Q2 bermuatan 10 mikrokolom, terpisah sejauh 1 meter di udara. Q2 di sebelah kanan Q1. Ini nanti untuk penggambaran konsep tempat muatan ya. Dan muatan Q3, nah ini belum tahu kita tempatnya, besarnya min 20 mikrokolom, diletakkan di sekitar Q1 dan Q2. Bagaimanakah besar dan arah gaya kolom kalau Q3 diletakkan 2 meter di sebelah kanan Q2? Ini pertanyaan pertama. Apakah anak-anak sekalian bayangkan bagaimana sketsa untuk pertanyaan A ini? Bagian B, Q3 sekarang sejauh 1 meter dari Q1 dan Q2. Dan bagian C, di manakah kita letakkan Q3 sehingga gaya kolom oleh Q1 dan Q2 pada Q3 ini hasilnya 0. Nah, ini asal bisa kita ikuti yang kita buat di warna kuning tadi, ya tentu gampang kita jawab ini ya. Jadi supaya jangan terjebak, kita buat dulu apa yang kita udah soal. Selanjutnya tadi dinyatakan bahwa Q2 di sebelah kanan Q1 dan jaraknya R12 ini sama dengan 1 meter. Selanjutnya kalimat yang dalam soal tadi dilambangkan yang ditanya seperti ini. Di soal yang tadi dapat dibuat dalam fisika dengan diketahui dan ditanya seperti berikut ini. Nah, kita jawab dulu untuk bagian A. Berapa besar F3 kalau R23 sama dengan 2 meter? R23 ini kita tukar aja nanti dengan R2 ya. Nah, yang pertama dulu kita buat dulu sketsa gambar. Ini tadi Q3, ini Q2. Q2 positif, Q3 negatif. Gaya pada Q3 tentu mengarah ke Q2 atau kiri. Nah, kemudian kita beri nama, ini namanya adalah F32. Karena di
Q3 akibat interaksi dengan Q2. Selanjutnya kita lihat lagi oleh Q1 yang positif juga di sebelah kiri daripada Q3. Dapatkah anakku gambarkan kemana arah F31? Ya betul, juga ke kiri ya. Jadi sekarang pada Q3 ini ada dua gaya, F32 dan F31. Ini sudah kita buat dengan sketch penggambaran gaya. Kemudian dua gaya dapat ditukar dengan satu gaya resultan. Jadi resultan daripada gaya F32, gaya F31 pada Q3 ini kita tukar dengan satu gaya nantinya yang disebut dengan F3. Inilah ditanya berapa besarnya dan kemana arahnya. Ya sudah terjawab kalau arah ya, arah ke kiri atau mendekati Q1, mendekati Q2. Nah, berapa besarnya F3 ini? Ya tentu dengan menggunakan hukum kolom dapat dibuat penjelasannya sebagai berikut. Ini vektor F3 sama dengan vektor F31 tambah vektor F32. Besar F3 sama dengan besar F31 tambah besar F32. Kenapa tambah? Karena kedua vektor ini segaris dan searah. Rumuskan F31, rumuskan F32, masukkan nilai-nilai bilangannya, maka diperoleh F3 sama dengan 1,25 Newton dengan arah mendekati Q1 dan Q2. Ya, ini untuk bagian A. Coba kita lihat sekarang untuk bagian B. Bagian B ini dari kalimat soal yang ditanya besar gaya kolom pada Q3 jika diletakkan 1 meter dari Q1 dan Q2. Q1 dan Q2 terpisah sejauh 1 meter. Q3 1 meter dari Q1, 1 meter dari Q2. Di mana kira-kira ini? Oh ya betul, kita harus meletakkan Q1 dan Q2 dalam satu bidang sehingga terbentuk segitiga sama sisi 1 meter, 1 meter, 1 meter. Ya. Kita gambar gaya. Ini F31. Jaraknya kita beri nama nanti R1. Ini apa namanya ini? Ya betul, F32. Jaraknya boleh kita beri nama R2. Nah, selanjutnya kedua gaya ini sekarang tidak segaris. Jadi harus tahu kita berapa sudut antara kedua gaya sehingga dapat digunakan nanti rumus resultan vektor. Berapa sudutnya ini nak? Ya, antara F31 dengan F32. 1 meter, 1 meter, 1 meter, segitiga sama sisi, maka sudut-sudutnya adalah sudut yang sama besar. 180 bagi 3, 60 derajat lah sudutnya ini. Nah, jadi kalau kita buat alfa, nilai alfa nanti 60 derajat. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, maka tinggal menghitung besarnya masing-masing gaya dan menggunakan rumus resultan dua vektor. Ya, jadi yang dua gaya ini tukarnya nanti satu gaya hitam. Apa tadi namanya ini? Ya, F3. Secara vektor
F3 vektor, F31 vektor tambah F32 vektor. F3 tidak sama dengan ini ya, tidak sama dengan F31 tambah F32, tetapi F3 sama dengan akar, seperti ini dia. Hitung F31, hitung F32, dan alfa tadi kita bilang 60 derajat, ya tentu sudah dapat dihitung berapa nilai F3. Nah, itu untuk bagian B. Selanjutnya bagian C. Di manakah letak muatan Q3 yang min 20 mikrokulom tadi supaya gaya kolomnya sama dengan 0. Jadi ini tadi Q1, Q2 terpisah sejauh 1 meter. Ada muatan Q3 diletakkan di sekitar ini. Di manakah agar gaya kolomnya 0? Ya, tentu harus kita cari satu tempat di mana di tempat tersebut memungkinkan terdapat dua gaya yang berlawan arah. Artinya F31 dan F32 harus segaris dan berlawanan arah. Ya, kira-kira beginilah dia. Nah, dan ini memang kalau sudah pas ini, inilah posisi Q3. Jadi Q1 dan Q3 ini kita beri namanya R1, Q1, Q3 dan Q2 kita beri namanya R2. Nah, F3 vektor sama dengan F31 vektor tambah F32 vektor. Besarnya F3, besar F3 sama dengan besar F31 kurang besar F32. Kenapa kurang? Karena keduanya segaris berlawanan arah. Dinyatakan tadi F3 itu 0. Jadi ini kalau kita tukar ini dengan 0, maka F31 sama dengan F32. Rumuskan dengan hukum kolom yang sama kita coret, maka diperoleh R1 per R2 akar Q1 per Q2. Masukkan nilainya, R1 per R2 sama dengan 2, diperoleh R1 sama dengan 2R2. Lihat gambar dari Q1 sampai dengan Q2 tadi, R12 1 meter. Sementara R1 jumlahkan dengan R2 harus R12, maka seperti ini posisinya. Nah, eliminasi R1 ini dengan 2R2 diperoleh 3R2 1, maka R2 adalah 1/3 meter. Dengan demikian diperoleh R1 juga 2/3 meter. Demikian untuk kali ini. Tetap semangat, rajin belajar, dan jangan pernah bosan. Salam sehat. Hey, you very good. See you next time.